Oke, jadi setelah baris ini selesai dijalankan, maka akan diteruskan ke baris berikutnya, yaitu ini. Ini adalah pemanggilan metode read data dari kelas student exam. Nah, seperti tadi, kita gambarkan flow-nya. Nah, nih. Jadi, pada saat ini, read data metode ini dipanggil, maka JDK akan menjalankan metode read data dari kelas student exam. Nah, jadi ke sini ya, proses flow-nya ke sini. Nah, di sini, kita fokus ya. Kita fokus ke public void read data. Nah, di sini ada deklarasi. Ini kita sudah sama-sama ngerti deklarasi. Kemudian ada inisialisasi juga untuk scanner untuk membaca data input dari keyboard. Nah, kemudian kita sampai ke baris ini. Nah, di sini sistem juga JDK akan menampilkan tulisan ke layar yang isinya kira-kira seperti ini. Ya, jadi untuk sementara spasi-spasinya kita abaikan dulu ya. Yang penting kita mau lihat urutan itunya, urutan tulisan yang muncul di layar itu benar atau enggak. Jadi sini di lembar simulasi saya nggak fokus ke ini, ke baris, tapi ke ini ya, ke hasilnya ya. Nah, jadi berikutnya adalah muncul tulisan program mengelola nilai siswa. Benar nggak sih? Program mengelola nilai siswa. Sama ya. Itu hasil dari eksekusi ini, baris ini. Nah, hasil eksekusi baris ini muncullah tulisan ini. Nah, setelah itu dijalankan baris berikutnya menampilkan sesuatu ke layar. Apa itu nama siswa? Oke. Nah, benar nggak sih? Ah, benar ya, sama. Jadi udah sama nih. Jadi urutan tulisan yang muncul di layar itu kita udah sama antara simulasi dengan hasil kita eksekusi aktual ya di konsol. Ya, cuman di aktual itu ada spasi, jarak antar tulisan. Kalau di sini kita abaikan dulu, kita fokus untuk menyelaraskan antara hasil dari yang di konsol dengan simulasi kita tuh sama. Oke, nah kita teruskan. Jadi proses setelah baris ini akan ada proses berikutnya, yaitu input data sama dengan scanner next line. Oke, mungkin kita lihat aja ya di lembar simulasi di kelas read data. Nah, nih read data ya. Oke, read data. Nah, ini tadi yang kita bahas. Nah, di sini di baris 27, setelah kita munculkan nama siswa seperti ini. Itu ada pemanggilan metode next line dari kelas scanner. Nah, di mana kita tahu bahwa pemanggilan metode next line dari kelas scanner itu memaksa user untuk mengisi sesuatu di keyboard. Oke, coba kita isi ya. Karena ini judulnya nama siswa, oh berarti yang harus kita isi itu nama siswa ya. Kita isi Christian. Oke, ini juga berarti Christian. Nah, kemudian kita tahu jika ada pemanggilan metode next line dan kemudian kita tekan enter, maka proses next line ini selesai ya. Jadi baris 27 ini selesai. Dan yang terjadi adalah apa yang kita input di keyboard, itu akan dibaca oleh next line dan akan dikonversi menjadi string. Jadi ini kalau kita coba ekspresi ini coba kita analisa jadi menjadi seperti ini. Nah, di mana ini akan berubah ya? Di mana scanner next line ini akan membaca apa yang tadi kita isi dari keyboard dan kita tekan enter, yaitu Christian tapi sebagai string. Sehingga ekspresi ini akan berubah menjadi sebagai berikut. Nah, jadi setelah eksekusi baris 27 dari kelas apa nih kelasnya? Student exam,
maka kita mendapatkan input data isinya string Christian. Nah, di sini kita lihat ya baris 28 itu ada student set name. Itu ada student set name. Apa yang terjadi? Nah, jadi nih. Jadi pada waktu student set name itu sebenarnya JDK akan memanggil atau mencari method set name dari kelas student ya. Method set name dari kelas student. Dicari, oh dapat nih. Ya, jadi flow program akan beralih ke sini. Ya, oke kita lihat. Kita fokus sekarang ke ini ya, method set name ya. Jadi set name ini ekspresinya. Ini ekspresinya, sebentar kita copy dulu. Dan kita method set name. Ya, kita pindah lagi ke sini. Itu kelas student. Nah, ini. Kelas student ya. Jadi di kelas student itu ada method set name dengan format sebagai berikut. Dia menerima satu parameter dengan tipe string dan nama parameternya name. Nah, sedangkan kita tahu source code kita ada pemanggilan seperti ini. Set name input data. Kita copy dulu ya. Nah, ini kita sejajarkan. Coba kita sejajarkan. Nah, nih. Jadi di method set name di kelas student, dia menerima satu parameter yang tipenya string. Nah, sedangkan di source code kita, itu ada pemanggilan method set name dan parameternya input data yang kita tahu input data itu isinya string Christian ya, sehingga ini dapat kita ganti menjadi seperti berikut. Nah, jadi set name input data, kalau nilai input datanya kita tampilin jadi set name Christian. Nah, dari sini kita tahu bahwa, oh kalau gitu, parameter name itu adalah Christian. Ya, jadi kita dapat mengambil kesimpulan. Sebentar kita sejajarkan lagi. Oke, nggak bisa ya. Nah, ini. Oke, jadi metode set name string itu ketemu dengan metode Christian. Artinya Christian ini adalah tipenya string. Berarti nilai parameter name itu adalah Christian. Oke, nah, jadi pada waktu JDK sampai ke sini, sampai ke metode set name, ternyata nilai parameter name itu adalah Christian. Ya, nilai parameter name itu adalah Christian. Nah, sehingga proses berikutnya adalah JDK akan menjalankan badan dari baris set name, yaitu ekspresi berikut. Ada ekspresi sebagai berikut, yaitu this name sama dengan name. Wah, ini agak membingungkan nih. Ini kok sama-sama ya? Kita ingat lagi, kalau ada this, itu berarti sebenarnya dia mengacu ke field dari kelas. Jadi kalau ada this, ini berarti name ini mengacu ke nama field. Sedangkan name ini itu mengacu ke nama parameter. Sehingga ini kita bisa tahu bahwa ini adalah jadi seperti ini. Karena ini nama field, sedangkan ini nama parameter, dan kita tahu nilai parameter name itu adalah Christian, sehingga bentuknya dapat kita ganti menjadi sebagai berikut. Nah, ini nggak lain adalah kita mengubah nilai field name, kita mengubah nilai field name itu dengan Christian. Oke, sehingga apa yang terjadi? Nah, lihat nih. Maka objek kita berubah, yang awalnya name-nya 0 itu berubah menjadi name-nya Christian.
Oke, jadi itulah yang terjadi pada waktu pemanggilan metode setName dari source code ini. SetName dengan melempar input data, maka setelah baris ini dijalankan, maka sebenarnya objek dari student exam yang kita miliki berubah dari ini dengan name-nya awalnya null menjadi ini name-nya Christian. Oke. Nah, jadi itu yang terjadi setelah baris ini dijalankan. Oke, kemudian akan diteruskan ke baris berikutnya, itu baris ini. Nah, di sini program akan menampilkan tulisan jumlah pelajaran. Oke, nah, muncul jumlah pelajaran, dan kemudian ada pembacaan metode scanner next line ya. Benar nggak sih? Sama nggak sih? Oh, benar ya. Tuh, kita lihat lembar simulasi kita. Student constructor, nama Christian, muncul jumlah pelajaran. Dan di sini program berhenti. Kenapa berhenti? Ya karena ada pemanggilan metode next line dari kelas scanner ya. Nah, dimana kita tahu kalau ada pemanggilan metode next line dari kelas scanner, user diminta mengisi sesuatu dari keyboard. Nah, karena ini ditanya jumlah pelajaran, kita coba isi 3 ya. Isi 3 berarti lembar simulasi juga isi 3. Nah, pada saat ini ditekan enter, ya, jadi pada saat ini ditekan enter, nah kita biar mudah, kita ke lembar simulasi, itu di sini. Nah, ini ya jumlah pelajaran ya. Jadi jumlah pelajaran. Nah, pada waktu itu ditekan enter, jadi metode scanner next line, itu ekspresinya jadi berikut ya, sebagai berikut. Ini kalau kita pindahin, nah kita tahu pada waktu kita isi angka 3 dan kita tekan enter, maka ekspresi ini akan berubah menjadi di mana angka yang kita isi dan kemudian kita tekan enter itu akan dibaca oleh scanner next line dan itu dirubah menjadi string, sehingga pada saat baris 32 selesai dijalankan, field input data itu isinya string 3. Oke, kemudian kita teruskan ke baris 33. Di sini ada sintaks ekspresi sebagai berikut. Jadi core size sama dengan integer parse in. Nah, kita tahu ya, ini adalah proses mengubah satu string itu menjadi satu integer. Nah, kita rubah nilainya. Input data 3, kita ganti. Oke. Nah, kita tahu kalau integer parse in itu mengubah string jadi bilangan integer ya, sehingga ini nanti berubah menjadi seperti ini. Jadi pada saat akhir baris 33 dijalankan, maka kita mendapatkan nilai variabel core size itu nilainya 3. Nah, kemudian kita teruskan ke baris 34. Nah, 34 itu terjadi instansiasi array. Nah, jadi kita lakukan instansiasi array. Di sini ekspresinya adalah new course. Kita coba lihat. New course, nah, dimana kita tahu course size itu 3. Oke, jadi kita tahu bahwa course size itu 3 sehingga ekspresinya berubah menjadinya courses sama dengan new course 3. Artinya kita membuat satu array yang isinya 3 elemen dan tipe dari array itu adalah class course. Nah, kalau ini coba balik lagi ke ini, kalau lupa ke
ke penjelasan video mengenai array. Jadi ekspresi ini kalau dibaca artinya kita membuat satu array yang jumlah elemennya 3 dan tipe data dari elemen tersebut adalah kelas courses. Dan array ini disimpan di variabel courses. Oke, sehingga pada saat ini terjadi, nah ini ya, ini kita akan merubah, maka objek ini apa namanya, kelas kita apa sih tadi namanya, student exam ya. Maka kelas student exam kita itu yang awalnya coursesnya 0 jadi memiliki 3 elemen, karena di baris ini itu ada terjadi instansiasi array dengan jumlah elemennya 3 ya. Ini jadi ini adalah ekspresi instansiasi array dengan elemen 3 dan tipe elemennya adalah courses. Sehingga field courses kita yang awalnya 0 itu berubah menjadi array dengan 3 elemen dan masing-masing elemennya adalah 0. Ya, jadi 3 elemen tapi nilainya 0. Kenapa itu bisa dilihat lagi di penjelasan mengenai array. Jadi kalau kita mendeklarasikan satu array dengan sejumlah elemen, maka elemen array tersebut itu akan memiliki nilai default. Kalau itu tipe datanya adalah kelas, itu akan nilai defaultnya, nilai awalnya adalah 0. Tapi kalau tipe data primitif, contohnya int, itu adalah 0. Jadi kita sudah lihat, setelah ekspresi courses sama dengan new course 3, maka objek dari student exam kita, fieldnya berubah. Yang awalnya ini, coursesnya 0, jadi ini, coursesnya ada 3 elemen, tapi masing-masing elemen nilainya 0. Oke, biar rapi mungkin ini kita gabung aja ya. Kita gabung. Ini juga kita gabung. Biar lebih rapi. Nah, oke. Jadi kita balik lagi ke lembar simulasi. Nah, setelah baris 34 dijalankan, yang itu adalah ini, setelah kita evaluasi, itu menjadi ini. Dan setelah baris 34 dijalankan, maka objek dari student exam kita itu memiliki nilai sebagai berikut. Nah, kemudian proses akan diteruskan ke baris 35, 36, tidak terjadi apa-apa. Kita akan ke baris 37. Nah, di sini ada iterasi ya. Di sini ada iterasi. Kita lihat sini karena ada ini. Nah, ada iterasi dan kemudian ada pemanggilan ini. Mungkin kita jelasin dulu nih. Nah, seperti kita ketahui, untuk iterasi atau control flow for itu bagian pertama yang dijalankan itu adalah bagian inisialisasi. Nah, di sini ada ekspresi count sama dengan 0. Oke, mari kita coba ini. Maka pada saat baris ini dijalankan, bagian inisialisasi, itu kita isi count sama dengan 0. Oke. Nah, setelah bagian inisialisasi dijalankan, kita akan evaluasi ekspresi berikut. Ada ekspresi yang perlu kita evaluasi, yaitu ekspresinya adalah count lebih kecil dari course size. Kalau kita ganti nilainya, count saat ini nilainya 0, kemudian course size itu nilainya 3. Apakah benar 0 lebih kecil dari 3? True ya. Nah, kita tahu di control flow for, jika bagian ekspresi ini true, maka badan dari
control flow for itu akan dijalankan. Nah, karena hasil evaluasi ekspresi kita true, maka bagian ini akan dijalankan ya. Dan dimulai dari baris ini. Nah, pada baris ini, itu terjadi instansiasi kelas course. Karena ada keyword new. Nah, maka ini proses akan, nah, jadi karena ada pemanggilan ini, instansiasi kelas course, maka JDK akan mencari konstruktor dari kelas course yang tanpa parameter ya. Nah, jadi flow akan berpindah ke sini. Nah, seperti sebelumnya, sebelum konstruktor itu dijalankan, sebenarnya JDK akan melakukan inisialisasi dari field-field yang ada di kelas tersebut. Oke, jadi kalau baris 87 ini kita gambarkan simulasinya, maka akan terbentuk variable course yang awalnya adalah ini fieldnya sama nama fieldnya name sama score itu diinisialisasi. Karena di sini tidak ada inisialisasi, maka field name dan score itu diberi nilai default. Kita gambarkan dulu. Ada field name, score. Nah, karena field name ini tipe datanya string atau class, maka default value-nya adalah null. Sedangkan field score itu tipe datanya primitif, maka itu nilai default-nya adalah 0. Oke? Nah, setelah terjadi inisialisasi dari field-field, barulah konstruktor dari class course yang tanpa parameter itu dijalankan, dan ini simple menampilkan tulisan ke layar. Ya, jadi akan muncul tulisan course instructor invoke. Kenapa? Karena ini tadi, karena ada inisialisasi dan kemudian ada pemanggilan konstruktor course, dan kemudian proses akan setelah konstruktor course selesai dijalankan, kemudian eksekusi kode source code akan kembali ke baris ini. Baris ini coba kita lihat simulasi ya. Nah, jadi setelah balik ke sini, ya ini, setelah balik ke sini, maka akan diteruskan ke baris berikutnya. Setelah balik ke sini, akan diteruskan ke baris berikutnya. Oke? Nah, di baris berikutnya itu ada perintah untuk menampilkan satu nilai ya, ke konsol. Jadi ada pelajaran ke persen D, di mana persen D ini itu menampilkan nilai variabel count ditambah 1. Karena kita tahu count sama dengan 0, dan ditambah 1 itu artinya jadi 1 ya. Oke, kemudian diteruskan ke baris 41, itu menampilkan tulisan ke ini, ke konsol. Nama. Nah, kemudian di baris 42, itu ada pemanggilan method nextLine. Nah, kita sama-sama tahu, pemanggilan method nextLine itu meminta kita mengisi isian di keyboard. Sehingga tampilannya akan seperti ini. Jadi, kursor akan menunggu kita mengisi sesuatu dari keyboard ya. Oke, coba kita isi dengan nama pelajaran, contohnya IPA. Kemudian kita tekan enter. IPA, kita tekan enter. Nah, yang terjadi berikutnya itu adalah ini. Ya. Jadi pada saat kita jadi pada saat kita mengisi di keyboard dengan sesuatu, contohnya IPA, dan kemudian kita menekan tombol enter, maka metode nextLine dari kelas scanner itu akan membaca inputan kita
dan merubahnya menjadi string. Sehingga ekspresi ini akan berubah menjadi seperti berikut. Oke, jadi setelah baris 42 selesai dijalankan, maka variabel input data itu akan berisi string IPA. Nah, berikutnya itu ada pemanggilan metode setName. Oke, kita lihat simulasinya. Ya, jadi setelah kita membaca nama dari keyboard, nah kita ada pemanggilan metode setName dari kelas course. Yang ini artinya pemanggilan seperti ini ya. Nah, mari kita evaluasi untuk setName-nya. Jadi ada pemanggilan sebagai berikut. SetName input data itu ke metode setName dari kelas course. Kita lihat kelas course, kita fokus. Kelas course. Ini setName ya. Oke, mari kita evaluasi. Nah, jadi kalau kita sejajarkan, kok hilang ya? Nah, kalau kita sejajarkan, di class course itu metode setName menerima satu parameter dengan tipe string dengan nama name. Sedangkan di source code kita, itu ada pemanggilan metode setName dengan parameter input data. Ya, kalau kita ganti, input data itu nilainya IPA ya. Sehingga pemanggilan metode ini dapat kita rubah menjadi sebagai berikut. Nah, kalau kita bandingkan lagi, setName string IPA, setName string dengan nama name. Oh, berarti parameter name dari metode setName itu nilainya IPA. Ya, jadi kita perlu melakukan evaluasi dari parameter metode setName sebelum kita masuk ke dalam badan metodenya tersebut. Oke, jadi kita udah dapat bahwa pada waktu manggil setName input data, dan kalau kita ganti nilainya setName IPA, artinya kita mendapatkan bahwa parameter name dari metode setName nilainya IPA. Nah, setelah kita tahu nilai parameter name-nya, kita dapat melakukan evaluasi dari badan metode setName. Jadi, badan metode setName itu ada ekspresi sebagai berikut, yaitu thisName sama dengan name. Nah, seperti kita ketahui, jika ada dua nama yang sama, dan kalau ada pembedanya this, maka this ini mengacu ke field, sedangkan name ini mengacu ke parameter. Jadi this ini ke field, name ini ke parameter. Oke, kita ganti. Karena kita sudah tahu nilai dari parameter name, maka ekspresi ini berubah menjadi sebagai berikut. Nah, ekspresi ini, kalau kita baca, ini adalah satu bentuk assignment ya. Artinya kita mau merubah, memberikan nilai baru untuk field name dengan string IPA. Oke, jadi ini sebenarnya kita mengganti atau merubah, menimpa nilai field name itu dengan IPA. Nah, kita tahu objek course itu awalnya name-nya 0 ya. Name-nya 0, skornya 0. Nah, karena namanya diganti jadi IPA, sehingga kita balik ke ini ya. Sehingga setelah pemanggilan ini, setelah pemanggilan metode setName, dan kembali lagi ke sini, maka objek course, itu objek course, yang awalnya 0, itu berubah menjadi oke. Jadi setelah proses baris ini dijalankan dengan memanggil metode setName dari kelas course, kemudian balik lagi ke sini ke pemanggilnya, maka kita mendapatkan objek course kita itu
nilai fieldnya berubah name dari 0 menjadi IPA. Sedangkan skor tetap 0, tetap 0. Nah, kemudian proses berikutnya akan diteruskan ke baris ini. Oke, di baris ini itu kita menampilkan tulisan nilai. Oke. Nah, menampilkan tulisan nilai dan kemudian ada ini nih, ada pemanggilan metode next line dari scanner. Nah, kita tahu berarti dia minta kita mengisi inputan dari keyboard ya, nilai ya. Jadi kursor menunggu kita mengisi suatu nilai, contoh kita isi 80, kita simulasi, kita isi 80. Nah, setelah kita mengisi angka 80 dan menekan enter, maka ekspresi ini ini akan berubah ya. Jadi pada waktu kita mengisi angka 80 dan menekan enter, maka apa yang kita isi dari keyboard itu akan dibaca oleh metode nextLine dan akan dirubah menjadi stringnya. Jadi walaupun kita mengisinya angka 80, tapi metode nextLine itu akan merubahnya menjadi string 80. Jadi di akhir, sini aja deh. Ya, sini ya. Di akhir baris 46, ya, di akhir baris 46, setelah kita mengisi nilai dengan angka 80, maka kita mendapatkan variabel input data itu berisi string 80. Nah, kemudian proses akan diteruskan ke baris 47. Di sini ada ekspresi juga sebagai berikut. Ekspresinya, kalau kita lihat ini adalah kita mau merubah nilai variabel input data yang string itu menjadi tipe bilangan pecahan float. Sehingga ekspresinya dapat kita rubah menjadi sebagai berikut. Itu 80 string S. Ya. Nah, biar agak mudah dibaca, ya udah kita turunin. Nah, jadi berubah menjadi gini dan akhirnya berubah menjadi seperti ini. Oke ya. Jadi setelah baris 47 selesai dijalankan, maka variabel skor itu nilainya 80. Nah, berikutnya akan diteruskan ke metode 48. Baris 48 yaitu pemanggilan metode set score. Nah, kita lihat simulasinya. Nah, pemanggilan metode set score itu akan memanggil metode set score dari kelas course ya. Dimana formatnya gini. Kita balik lagi ke simulasi. Set score dari kelas course. Nah, ini ya metode set score dari kelas course. Oke, bentar ya. Nah, di sini pemanggilnya bentuknya seperti ini. Set score, score. Oke. Nah, sedangkan kita tahu di kelas score itu di kelas course itu metode set score itu memiliki satu parameter dengan tipe float dengan nama score. Nah, kalau kita ganti nih, oh sebelumnya kita ini ya. Oke, kalau kita ganti nilainya, ini menjadi seperti ini.
Oke ya. Jadi karena kita dari tahap sebelumnya kita dapat nilai skor 80, maka set skor itu berubah menjadi set skor 80. Dan kalau kita bandingkan, oh ini set skor, baru ini parameternya tipenya float, ini 80, artinya nilai parameter skor itu 80. Ya. Jadi dari pemanggilan seperti ini, kita tahu bahwa oh, nilai parameter dari set score yang namanya skor itu 80. Nah, oke, balik lagi. Nah, setelah kita mengetahui nilai parameter skor, maka kita dapat melakukan proses berikutnya, yaitu melakukan badan dari set score. Di mana badan dari set score itu berupa ekspresi sebagai berikut. Nah, kita coba evaluasi ekspresinya. Ekspresinya sebagai berikut. This score sama dengan score. Nah, sama seperti tadi, kalau ada this ini berarti mengacu ke field score. Oke, sedangkan nggak ada ini, this, ini berarti parameter. Sehingga kalau kita ganti, parameter score kita tahu nilainya 80. Nah, bentuk ini adalah bentuk assignment ya, penugasan. Artinya kita mau merubah nilai field score dengan angka 80. Oke, nah itu artinya pemanggilan ini kita mau merubah nilai field score itu dengan 80. Oke, nah kita lihat nih. Oh, kita sebelumnya memiliki objek seperti ini nih. Ya. Jadi di sini namanya IPA, skornya masih 0. Tapi setelah baris ini dijalankan, artinya nilai skor kita itu sudah berubah menjadi 80, sehingga ini jadi 80. Ya. Jadi setelah baris ini dijalankan, objek course kita yang awalnya course nama IPA dan skor 0 itu berubah menjadi course nama IPA skornya 80. Oke, kita balik lagi. Nah ini ya. Setelah barisnya kita jalankan, kita dapat variabel atau objek course kita itu field-fieldnya berubah dari nama IPA dan skor 80. Nah, berikutnya proses akan diteruskan ke baris 49. Nah, sini nih. Baris 49 juga berupa ekspresi. Ekspresinya ya, courses count sama dengan course. Kita ganti ya, langsung kita ganti. Kita tahu 0 itu adalah count itu 0 ya. Jadi ini count itu adalah 0 di sini. Loh, mana ya? Oh. Salah. Nah, jadi bentuknya gini. Jadi course count sama dengan 0, itu kalau kita ganti nilai count-nya, course 0 sama dengan course. Nah, ini kita lihat nih. Kita tahu course itu ini. Nah, kita tahu courses itu adalah array. Nah, kita lihat mana array. Nah, ini. Kita copy. Oh, gini aja ya. Nah, kita tahu. Susah juga ya. Nah, oh yes, copy aja deh. Nah, ini. Kita tahu bahwa courses sebelumnya, nah di sini ya, itu sudah terdiri dari 3 elemen, tapi masing-masing elemennya 0. Ya. Elemen pertama atau indeksnya 0, elemen kedua atau indeks satunya 0, elemen ketiga atau indeks 2-nya 0. Oke, nah ekspresi ini artinya kita mau mengisi elemen ke 1 atau indeks 0 dari courses itu dengan course. Oke, nah dimana kita tahu course sendiri ini bentuknya.
Nah, sehingga bentar, kenapa nggak turun nih? Oke. Oke, kita gambarkan dengan cara yang ini. Jadi, coursive itu merupakan array dengan 3 elemen yang awalnya itu mana tadi ya? Ini, ketiga elemennya itu 0. Oke, nah di baris ini, di baris 49, ada ekspresi courses count sama dengan course, atau kalau kita ganti nilainya count sama dengan 0, artinya kita mau mengisi courses 0, indeks 0 itu dengan course. Course itu mana? Course itu ini. Sehingga kita bisa ganti nilai sebagai berikut. Nah, jadi setelah baris 49 dijalankan dengan kondisi count 0, itu maka courses yang awalnya memiliki 3 elemen semuanya 0, sekarang tetap memiliki 3 elemen, cuman elemen pertama itu berisi objek course. Ya, berisi objek course, di mana dengan nilai field name IPA dan nilai field score 80. Oke, jadi kita sudah memiliki course tetap 3 elemen, tapi elemen pertama atau indeks nolnya sudah berupa objek ya, bukan nol lagi. Oke, kemudian perulangan for sampai ke baris 50, maka akan balik ke atas ya. Akan balik ke atas, ini ada ekspresi operator plus-plus, di mana menambahkan nilai variabel count dengan 1. Kita tahu count sama dengan 0, kalau ditambah 1 berarti menjadi, iya benar ya. Count sama dengan 0, kalau ditambah 1 menjadi 1. Nah, setelah proses ini dijalankan, count sama dengan 1, ini ya, sorry. Kok ini? Nah, course plus plus ini dijalankan sehingga count berubah menjadi dari 0 menjadi 1, maka yang akan dievaluasi berikutnya adalah ini, ekspresi ini ya. Count lebih kecil dari course size. Sama seperti ini ya. Nah, nih. Ya, kita evaluasi ini. Nah, cuman kita ganti. Count saat ini udah 1 ya, bukan 0 lagi. Mari kita evaluasi. Apakah 1 lebih kecil dari 3? True. Ya, jadi hasil evaluasi ekspresi count lebih kecil dari course size dengan count sama dengan 1, itu hasilnya masih true ya. Nah, karena hasil ekspresi hasil ekspresi ini true, maka badan dari perulangan for dijalankan. Nah, pada saat ini dijalankan, baris 39 dijalankan, ini ada inisialisasi lagi ya, instansiasi dari kelas course. Jadi balik lagi ke sini, instansiasi dari kelas course sehingga ada pemanggilan pemanggilan constructor course. Tapi sebelum itu dijalankan, terjadi inisialisasi dulu. Oke, jadi kita gambarkan terbentuk objek course dengan fieldnya name dan score. Oke, dimana untuk name, karena dia tipe datanya kelas string, maka nilai defaultnya adalah 0. Sedangkan untuk field score, karena tipe datanya primitive float, maka nilai defaultnya adalah 0. Oke, jadi setelah, oke sudah, kemudian baris ini akan menampilkan tulisan ini. Course after constructor. Oke. Ya. Jadi gitu ya. Jadi terbentuk objek. Jadi setelah baris ini dijalankan, itu terbentuk objek dari kelas course, di mana dengan masing-masing nilai field name 0, score 0,
Setelah itu menampilkan tulisan course constructor invoke, dan kemudian akan kembali ke baris pemanggil ya, ke sini. Dan kemudian akan dijalankan baris berikutnya. Baris berikutnya itu menampilkan tulisan ke layar. Oke, pelajaran ke D. Persen D ini adalah count plus 1. Kita tahu count saat ini 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke. Nah, kemudian proses akan diteruskan ke berikutnya, yaitu menampilkan tulisan nama. Oke. Nah, sama setelah kita menampilkan nama, berikutnya adalah ini. Input data sama dengan scanner next line. Nah, kita tahu ini adalah berarti kita diminta mengisi sesuatu di layar. Bentar ya. Pelajaran kedua kita diminta sesuatu ke layar. Oke, sebelum kita lanjut, kita coba validasi ya. Sama nggak sih? Course constructor info sama. Pelajaran kedua sama. Nilai 80 sama. Nama IPA sama. Pelajaran ke-1 sama. Course constructor info. Oke, sama ya. Sama ya. Oke. Nah, sekarang kita ke ini. Ke baris. Nah, kita ke baris ini. Baris. Ada pemanggilan method next line. Yang ini ya. Oke, maka kita evaluasi ekspresinya kita evaluasi. Oh, pertama kita isi dulu ya. Kita isi dulu, kita mau ngisi mata pelajaran apa nih? Matematika. Nah, pada saat kita enter, maka method next line itu akan membaca apa yang kita isi dari keyboard dan menyimpannya dalam bentuk string. Ya, ini akan berubah menjadi oke. Jadi setelah baris ini dijalankan, kita dapatkan input data matematika. Nah, berikutnya adalah core set name. Ya, sama seperti tadi ya. Core set name itu manggil ini metode set name. Nah, kalau kita langsung kita ingat tadi metode set name oke, kita ganti dulu nilainya. Matematika. Kemudian kita lihat kelasnya. Ini ya. Nah, ini metode set name itu menerima satu parameter dengan tipe string dengan name. Nah, sedangkan kita pemanggilan metodenya set name ada string matematika. Dari sini kita bisa tahu bahwa O berarti nilai parameter name itu adalah matematika. Matematika. Nah, oke. Oh iya, sorry, ini ke bawah ya. Ke bawah aja. Biar lebih mudah. Oke. Jadi pada saat pemanggilan ini metode set name ini, nah setelah kita cocokkan bahwa set name ada input data, kita ganti input data dengan stringnya matematika. Oh, berarti kita dapat nih bahwa matematika itu adalah nilai parameter dari parameter name. Ya, parameter set name yaitu name, sehingga nilainya parameter name itu matematika. Nah, setelah kita mendapatkan nilai parameter, baru kita dapat melakukan evaluasi ekspresi berikut. Ya, oke. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita tahu bahwa ini adalah langsung berubah aja ya.
This name itu nama field, name itu nama parameter yang nilainya matematika. Langsung bisa kita ganti gini. Nah, sehingga ini artinya bahwa kita mau merubah nilai field nama, dengan nilai matematika. Nah, kita tahu course itu awalnya 00 ya. 00, sorry. Nah, sehingga pada waktu pemanggilan this.name, artinya kita merubah nilai field name dengan matematika. Sehingga objek dari course itu berubah. Oke? Nah, sehingga proses berikutnya akan kembali ke pemanggilnya. Ini pemanggilnya, pemanggil setName. Nah, berikutnya akan diteruskan ke baris ini, yaitu menampilkan tulisan nilai. Oke, nilai ya. Dan kemudian ada pemanggilan metode scanner next line, nah, sehingga proses akan berhenti seperti ini. Jadi user atau kita perlu mengisi sesuatu dari keyboard. Oke, coba kita isi dengan 90, kita enter. Di simulasinya kita isi dengan 90 dan kita tekan enter, maka baris ini selesai ya. Maka ekspresi ini selesai dijalankan. Oke. Nah, itu. Nah, pada saat metode next line membaca input dari keyboard, itu apa yang kita isi dari keyboard itu berubah menjadi string, sehingga input data, nilai variabel input data setelah baris ini dijalankan itu adalah string 90. Nah, kemudian ada ekspresi berikutnya. Nah, ini kalau kita ganti nilainya, input data adalah 90 ya. Oke, nah, jadi di sini kita ada menemukan ekspresi. Ya, kita menemukan ekspresi score sama dengan float parse float. Itu artinya kita mau merubah nilai string dari input data itu menjadi tipe bilangan float. Nah, kemudian kita ganti nilainya, input data nilainya string 90, sehingga yang terjadi adalah nilai string 90 berubah menjadi 90 dan ditampung di file score. Oke, berikutnya ada pemanggilan metode setScore ya. setScore. Nah, sehingga JDK akan menjalankan ini, setScore. Oke, kita copy dulu ini ya. Pemanggilnya seperti ini, setScore. Ya, sebentar. Kita geser. Ya, ini ada pemanggilan seperti ini. Ya. Nah, kalau kita ganti nilainya, skor itu 90. Nah, kalau kita bandingkan, oh set score 90 ini set score float. Oh, berarti 90 ini float, berarti 90 ini adalah nilai parameter skor. Sehingga kita bisa tulis. Ya. Nah, kenapa kita perlu nilai parameter ini? Karena nilai parameter ini kita perlukan untuk melakukan evaluasi berikut. Nah, ekspresinya adalah this score sama dengan score. Ya, sama kalau kita tahu kalau ada dua variabel yang ya kita sebut variabel lah ya, dua nama yang sama dalam satu metode. Nah, itu kalau ada this, ini berarti mengacu ke field, sedangkan kalau nggak ada this itu mengacu ke parameter. Oke, kita ganti aja nilainya langsung.
Nah, ini artinya kita mau merubah nilai field score menjadi 90. Nah, kita tahu kita memiliki objek awalnya seperti ini. Oke. Nah, karena ada perintah atau ekspresi berikut, artinya nilai field score itu berubah menjadi 90 ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Jadi setelah pemanggilan core set score, itu maka objek dari kelas course kita itu memiliki field nama name matematika, skor 90. Dan kemudian ada ekspresi berikut. Oke, nah ini kalau kita ganti nilainya langsung, ini nggak lebih seperti ini. Nah, count kita saat ini adalah 1 ya, count kita adalah 1. Ganti. Nah, ini kalau kita lihat, oh ini artinya kita mau merubah elemen kedua dari array courses dengan nilai course. Oke, kita lihat ya. Array courses saat ini seperti ini. Oke, array courses itu indeks satunya 0. Oke, tapi indeks 0-nya udah kita isi tadi. Nah, ini artinya kita mau mengisi indeks 1 dengan courses. Apapun nilainya ya. Jadi karena saat ini nilainya 0 dan course-nya nggak 0, maka ini akan menimpa. Jadi arti sintaks ini adalah oke. Jadi kita mau mengisi indeks 1 dari array courses dengan course, di mana course ini objeknya, maka setelah baris ini, ekspresi ini dijalankan, maka objek dari student exam kita untuk field coursesnya itu elemennya tetap 3, cuman elemen indeks satunya itu berubah dari 0 menjadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian proses akan diteruskan ke baris ini. Nah, maka program akan diteruskan ke bagian iterasi ya. Penjumlah increment. Nah, di sini count ditambah 1 ya dengan operator plus plus. Oke, kita balik, kita bikin lagi. Count saat ini nilainya 1. Dengan ditambah 1 itu berarti menjadi 2. Kemudian kita evaluasi ekspresi ini, count lebih kecil dari counter size. Kita langsung ganti nilai-nilainya. Oh iya, gini kali ya. Count-nya 2, lebih kecil dari count 3. Hasilnya ya. Karena hasil ekspresi ini true, maka bagian badan for dijalankan lagi. Oke, kita mulai dengan baris ini course. Jadi pada saat ini terjadi pembentukan objek. Oke, objek di mana objek tersebut memiliki field name dan score, dan sama penjelasan seperti sebelumnya. Field name itu nilai defaultnya 0, field score nilai defaultnya 0. Oke, jadi setelah pemanggilan konstruktor ini terlebih dahulu terjadi inisialisasi sehingga terjadi seperti ini, dan kemudian baru ada pemanggilan metode dari course-nya ya, konstruktor dari course-nya. Oke, nah kemudian setelah konstruktor selesai dijalankan akan kembali ke pemanggilnya.
dan diteruskan ke baris berikutnya, yaitu menampilkan tulisan pelajaran ke persen D. Nah, persen D sendiri itu menampilkan count plus 1. Kita tahu count sama saat ini 2, ditambah 1 jadi 3. Nah, berikutnya akan dijalankan baris berikutnya, itu menampilkan tulisan nama ya. Nama. Oke. Dan setelah itu ada pemanggilan metode next line sehingga dia berhenti seperti ini. Ada pemanggilan metode next line dan berhenti. Kita isi contohnya PKN ya. Nah, kita enter. Nah, ini ekspresi ini kita evaluasi. Kita isi tadi PKN dan kita tekan enter. Nah, ekspresi ini akan berubah menjadi sebagai berikut. Jadi metode next line akan membaca apa yang kita isi sebagai string. Yang kita isi PKN maka dirubah menjadi oke ya. Nah, setelah itu, setelah baris ini selesai dijalankan, ya kita lihat, nah kita mendapatkan nilai variabel input data itu isinya PKN string. Kemudian ada pemanggilan metode setName. SetName dengan format, sehingga ini akan memanggil metode ini. SetName dari kelas courses. Coba kita evaluasi, ekspresinya seperti ini. Oke. Kemudian kita tahu bahwa kita tahu input data itu nilainya PKN. Nah, kemudian kalau kita bandingkan, oh metode setName ada string PKN, dia menerima string. Oh, berarti PKN ini, string ini itu adalah nilai dari parameter name. Sehingga parameter name itu nilainya adalah string PKN. Oke, jadi pada saat metode ini dipanggil kita tahu parameternya parameter name nilai PKN. Setelah itu kita bisa melakukan evaluasi ekspresi ini. Ya, ekspresi ini kalau kita ganti, nah ini nggak lain adalah bahwa kita mau merubah nilai field name dengan PKN. Nah, kita tahu objek course kita itu awalnya name-nya 0, tapi dengan perintah ini, dengan ekspresi ini, artinya nilai field name itu berubah dari 0 menjadi PKN. Sehingga kalau kita copy ke bawah, nah pada saat ini ekspresi ini dijalankan, itu maka akan berubah sebagai berikut. Oke. Nah, kemudian metode setName akan kembali ke pemanggilnya. Nah, ini. Jadi sebenarnya pada waktu pemanggilan ini, itu ada perubahan ya, nilai field PKN, nilai field name dari 0 menjadi PKN. Kemudian kita teruskan ke baris berikutnya, tampilkan tulisan nilai di layar, di screen. Oke, kemudian ada pemanggilan metode next line dari scanner, artinya menunggu inputan ya, itu nilai. Kita isi PKN misalnya 70 lah ya. Kemudian kita tekan enter. Nah, pada waktu kita tekan enter, maka ekspresi ini akan berubah.
Nah, ekspresi ini akan berubah menjadi apa yang kita isi dari keyboard itu akan dibaca oleh metode nextLine dari scanner dan berubah menjadi string. Kita isi 70, berubah menjadi string 70, sehingga variabel input data akan berisi string 70. Oke, nah setelah itu akan dijalankan baris berikutnya. Baris berikutnya ada ekspresi sebagai berikut. Jadi score sama dengan float. Nah, kalau kita tahu ini adalah proses melakukan konversi atau mengubah string menjadi tipe data bilangan float. Ini kita ganti nilainya 70. Nah, ini kalau kita jalankan lagi, intinya dia merubah string 70 menjadi angka 70 float. Nah, sehingga akhir dari proses baris ini itu variabel score itu akan berisi nilai 70. Nah, kita terus ke baris berikutnya, ada pemanggilan metode setScore. Ya, metode setScore ya. Oke. Kemudian kita sandingkan dengan di kelasnya. Ini kalau kita ganti dengan nilainya, jadi kita tahu bahwa skor ini 70 sehingga menjadi seperti ini. Nah, kita sandingkan nih, oh set score float. Set score float ini set score 70, oh berarti 70 ini adalah nilai parameter skor, sehingga kita tahu bahwa nilai parameter skor itu 70. Kita perlu tahu nilai parameter skor karena untuk melakukan evaluasi ekspresi di dalam metode tersebut. Karena di dalam metode ini ada ekspresi sebagai berikut. This score sama dengan score, di mana this itu pasti mengacu ke field, sedangkan score mengacu ke parameter. Nah, setelah kita tahu bahwa parameter skor 70, maka kita dapat merubah ekspresi ini jadi sebagai berikut. Nah, ekspresi ini kita tahu ini adalah ekspresi assignment ya, pemberian nilai bahwa kita memberikan nilai 70 ke field score. Sehingga artinya nilai field score dari objek ini itu berubah dari 0 menjadi 70. Oke. Nah, kemudian akan kembali ke pemanggilnya, yaitu di sini. Nah, jadi setelah baris ini dijalankan, itu sebenarnya objek course kita itu berubah ya. Awalnya skornya 0 itu menjadi 70. Nah, kemudian kita akan jalankan ekspresi berikutnya, baris berikutnya. Ini ekspresinya sebagai berikut. Oke, kita ganti nilainya. Kon berapa tadi ya? Kon 2 kalau nggak salah. Oh iya, kon sama dengan 2. Nah, di sini ekspresinya menjadi seperti ini. Courses 2 sama dengan course. Oh, artinya kita mau merubah nilai elemen array courses, yaitu indeks 2-nya itu dengan course. Ya, kita coba copy dulu deh. Jadi saat ini courses seperti ini ya. Jadi elemen satunya atau indeks 0-nya ada datanya, indeks satunya ada datanya, tapi indeks 2-nya masih 0. Nah, tapi dengan ada perintah ini artinya kita mau mengisi indeks 2 dengan course. Course itu apa? Ini. Oh, berarti kita mau mengisi indeks 2 yang awalnya 0 dengan course. Oke? Nah, jadi setelah baris ini selesai dijalankan,
maka objek dari student exam kita itu coursesnya udah lengkap ya. Jadi jumlahnya tetap 3 elemennya, cuman elemen kesatunya itu isinya ini, elemen kedua itu coursesnya ini, elemen ketiga juga coursesnya ini. Jadi masing-masing elemen itu merupakan objek dari course, di mana class course memiliki field name dan juga field score. Nah, kemudian proses akan diteruskan ke ini dan akan naik ke bagian increment. Nah, sini ada penambahan ya. Jadi nilai variabel count itu ditambah 1. Jadi awalnya 2, di sini 2 ya. Ditambah 1 berarti menjadi 3. Nah, setelah bagian increment ini dijalankan, maka bagian ini akan dievaluasi lagi ya. Evaluasi lagi. Ekspresinya sebagai berikut. Count minus count size, score size. Kalau kita ganti count 3, core size juga 3. Nah, apakah benar 3 lebih kecil dari 3? False ya. Nah, sehingga ekspresi ini dengan kondisi count 3 ini false. Karena false, maka bagian for itu selesai dijalankan. Akan diteruskan ke baris berikutnya. Oh, ternyata itu akhir dari metode read data. Nah, sehingga proses akan kembali ke pemanggilnya. Jadi read data ini dari mana dipanggil? Oh, ternyata dipanggil dari sini.